Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedatangannya dan melihat video ini. Eh, Setelah beberapa waktu kita menggunakan teleconference, kemarin Google Meet kemudian Zoom, kita balik di e-learning ya. Di e-learning ini karena trafficnya itu sangat susah untuk masuk, saya akan perpanjang untuk presensi sampai jam 6 sore. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore silahkan nanti di eh, masuk dan presensi seperti itu. Jadi agar nanti tidak tersendat karena di jam-jam sibuk sampai siang atau sampai sore karena e-learningnya susah dibuka seperti itu. Jadi tolong nanti segera masuk ya. Oke, kita awali pertemuan pada kali ini setelah kemarin kita eh, melaksanakan ujian tengah semester. Oke, jadi kita masuk di bab baru yaitu tentang manusia, sains dan teknologi dan seni. Jadi ada tiga hal yang kita bahas di sini. Yang pertama adalah sains atau ilmu pengetahuan, kemudian teknologi atau hasil dari ilmu pengetahuan dan seni. Seni di sini adalah ada dua sisi. Yang pertama bisa dari sains, ya. Jadi bukan berarti sains itu adalah yang tidak kreatif, enggak. Nah, kekreatifan ini akan ditampung di bagian seni. Kalau teknologi adalah aplikasi dari sains itu sendiri, kalau seni adalah sisi lain dari sains. Nah, coba kita perhatikan dan kita lihat apa hubungan dari ketiga unsur tersebut. Kita mulai dari yang pertama ya. Nah, sesuai dengan apa yang kita baca, kita pelajari di beberapa hal kemarin, bahwa uh, untuk pembelajaran kali ini itu akan akan berhubungan dengan sosialisasi berbagai hal. Nah, tentunya sangat banyak interaksi di dalamnya ya, seperti itu. Jadi antar manusia ini akan membuat sebuah kolaborasi ataupun interaksi yang di sana banyak sekali terjadi sesuatu. Sesuatu seperti apa yang akan terjadi? Nah, coba kita lihat di slide selanjutnya. Nah, untuk membahas eh, sains, teknologi, dan seni ini, yang ada unsur manusianya, maka yang pertama kita bahas pengertiannya, kemudian ada maknanya, subjek, manusia sebagai subjek dan objek impact, dan ketiga adalah dampak penyalahgunaan impact. Ini adalah topik-topik yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah pengertian. Nah, sebentar saya geser. Oke. Nah, untuk yang pertama ini kita bisa lihat bahwa ada dua hal atau dua pengertian antara sains dan teknologi. Bisa dibaca sendiri ya. Jadi sains itu ilmu tentang kebenaran dan uh, dikembangkan secara sistem seperti itu. Nah, kalau teknologi itu adalah responnya, realitasnya ataupun aplikasinya yang dibuat dari suatu ilmu. Oke. Nah, kemudian ada tiga teknologi menurut para ahli. Ada yang jenisnya modern, ada madya ataupun tradisional. Oke. Ingat, kalau modern ya, eh, jadi banyak sekali model. Jadi contohnya kita teknologi Honda ataupun Yamaha yang berhubungan otomotif ya, itu sangat padat modal. Padat modal itu sangat banyak yang harus modal yang harus dikeluarkan. Seperti itu. Kalau Madya itu padat karya. Padat karya ini adalah tidak melulu tentang teknologi tapi pengembangan manusia. Contohnya event musik seperti itu. Itu adalah teknologi, salah satu teknologi ya. Jadi kalau di Madya dan tradisional itu yang dikembangkan adalah skillnya. Kalau di modern, contohnya teknologi ya, itu adalah mekanis elektrik. Jadi lebih ke pengembangan alat seperti itu. Ini adalah teknologi. Jadi teknologi adalah sesuatu yang memudahkan manusia untuk melakukan sesuatu. Itu namanya teknologi. Oke, Oke kita lanjut di selanjutnya. Nah, kalau seni, seni di sini adalah produk ya. Jadi coba dilihat ya di pertemuan kedua. Maka
konsep pendidikan yang memerlukan ilmu dan seni adalah proses atau upaya sadar antara manusia dengan sesama secara beradab, di mana pihak ke satu secara terarah membimbing perkembangan kemampuan dan kepribadian pihak kedua secara manusiawi, yaitu orang per orang. Oleh karena itu, budi bahasa pun adalah suatu seni. Seni ini sebenarnya adalah pengembangan dari sains, dan perkembangan sains juga berhubungan dengan seni. Jadi bukan berarti seni itu adalah kebebasan. Seni itu adalah hal yang berbeda, tidak berhitung. Enggak, seni itu adalah suatu keindahan ya, dan itu dibuat oleh manusia. Dan dari mana? Tidak mungkin orang-orang yang mempunyai seni tinggi itu tidak mempunyai sains atau ilmu pengetahuan. Maka hal-hal itu sangat berhubungan. Nah, dan di seni yang baik ataupun secara benar itu adalah mempunyai budi bahasa. Budi bahasa itu suatu seni yang cara berkomunikasi seperti itu. Itulah seni ya. Jadi produk dari sains seperti itu. Nah, kemudian maknanya. Nah, di sini ada makna. Jadi adanya perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi menimbulkan cabang ilmu pengetahuan. Banyak sekali ya, ada ilmu teknik modern, teknik hutan, teknologi gedung, teknologi transportasi dan lain-lain. Nah, dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan satu, tersedianya sarana dan prasarana menunjang. Jadi pengembangan sains itu menjadi sebuah produk yang bisa digunakan, sistem seperti itu. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya kemakmuran, karena ada sebarang yang baru dan memudahkan hidup manusia, maka dampak dari ilmu pengetahuan ini dan menjadi teknologi ini akan membuat hidup kita lebih mudah seperti itu. Itu ya. Jadi itu dampak dari teknologi yang dihasilkan dari sains seperti itu. Sains itu bukan, ingat ya, sains itu bukan menghitung ataupun tapi itu adalah ilmu pengetahuan seperti itu. Kata dasar adalah ilmu pengetahuan, pengembangan adalah teknologi seperti itu ya. Nah, kemudian impact dan nilai. Maka seiring perkembangan zaman, maka mau tidak mau dengan terciptanya suatu teknologi, maka akan jadi suatu gaya hidup baru. Maka adanya penyesuaian. Oleh karena itu, teknologi itu akhirnya dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama adalah hardware aspek, yang kedua adalah software aspek. Hardware itu apa? Meliputi peralatan yang memberi bentuk pola teknologi sebagai objek fisikal atau material. Contohnya laptop, handphone, itu gini. Efeknya, karena itu ada, bisa prestis. Beda orang yang mempunyai Asus dengan iPhone 12, beda. Nah, itulah aspek hardware yang mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua software ya. Software ini sumber informasi yang memberikan penjelasan mengenai hal peralatan fisik atau material. Software ini bisa berbentuk aplikasi seperti itu. Kita akan mengenal namanya Tinder, Instagram, seperti itu. Kemudian WhatsApp, Twitter dan lain-lain. Itu aplikasi itu software, tapi mempengaruhi hidup kita seperti itu. Maka nilai-nilai itu akan muncul, baik nilai baik ataupun nilai buruk seperti itu. Jadi harus ada penyesuaian. Kata kuncinya di sini adalah penyesuaian seperti itu. Nah, yang ketiga adalah manusia sebagai subjek dan objek ya. Mari kita bahas satu-satu. Apa itu subjek dan apa itu objek? Nah, di sini ada penerapan teknologi bidang industri. Sebentar, saya geser dulu. Coba kita lihat ya. Jadi perkembangan teknologi itu membuat perkembangan ilmu sains itu membuat perkembangan teknologi. Contohnya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, alat pertanian yang ada mesin-mesinnya, kemudian teknik pemulihan tanaman, produksi pupuk buat, teknik muatasi buatan,
mutasi ya, jadi diperbanyak seperti itu. Kemudian teknologi pengolahan pasca panen. Kemudian yang ketiga adalah budaya hewan. Yang kemudian di bidang kedokteran itu adalah kita tahu dulu itu belum ada namanya deteksi jantung. Kita bisa rongsen ya, namanya kalau dia ini rongsen ya, dulu belum ada. Dengan teknologi itu memudahkan untuk mendeteksi lebih 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 cepat dan membuat apa namanya kesembuhan seseorang itu lebih bisa dideteksi dari awal. Tidak ada keterlambatan ketika wah ternyata ketika dilihat tidak ada keterlambatan dan diagnosis bisa segera ditangani. Itu di bidang bidang yang kita bahas adalah di dua bidang ini. Nah, kemudian telekomunikasi. Nah, apa? Jadi dulu orang-orang untuk berkomunikasi sangat susah, sehingga banyak sekali hal yang sebenarnya bisa disampaikan dengan cepat itu efeknya lebih besar. Nah, sekarang dengan teknologi yang cepat seperti ini akan membuat banyak hal juga lebih cepat seperti itu. Tetapi harus hati-hati. Beberapa hal yang bersifat cepat itu bukan berarti benar, seperti hoax seperti itu. Nah, jadi tadi ya kita bahas manusia dan nilai. Iptek dan nilainya. Jadi perkembangan iptek ini mau tidak mau dan sadar tidak sadar itu mempengaruhi kita sebagai manusia. Oke, nilai-nilai apa yang ada ketika kita berhadapan dengan iptek itu akan membuat kita tahu, oh ini benar, ini salah, ini nggak boleh, ini boleh. Seperti itu ya. Jadi nilai ini sangat penting. Di samping sebenarnya beberapa teknologi ini adalah berguna baik sebenarnya. Tapi beberapa hal memang berkembang tidak baik karena manusia sendiri. Maka dimudah nilai. Kita harus tahu nilai yang benar, yang salah, yang seperti apa. Nah, kemudian di bidang pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, dampak penyalahgunaannya. Nah, oke, kita lihat ya. Jadi ada beberapa dampaknya. Jadi ada nuklir, polusi, cloning, efek rumah kaca. Kita bahas satu persatu. Nah, nuklir ini. Jadi nuklir ini sebenarnya secara teknologi itu bagus. Jadi perkembangan teknologi paling bagus untuk energi itu adalah nuklir. Tapi efeknya juga luar biasa. Jadi merusak sel tubuh dan bisa berakibat kanker seperti itu. Jadi perkembangan teknologi ini ada dua sisi, ada sisi baik dan sisi buruk. Nah, nuklir ini juga seperti itu. Nuklir itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Seperti itu. Tinggal bagaimana kita mengolahnya seperti itu ya. Dan polusi udara ini jelas ya. Dan berkembangnya teknologi transportasi ya. Mungkin udara menjadi panas, banyak polusi udara dan lain-lain. Dan pencemaran udara sekarang itu lebih mengerikan daripada mungkin tahun 90-an atau 80-an yang mungkin masih jarang kendaraan bermotor. Seperti itu. Kemudian, ini pencemaran air ya dan tanah. Kita tahu bahwa segala hal yang kita gunakan, kita konsumsi sehari-hari itu berhubungan dengan plastik. Dan ini sangat berbahaya. Seperti itu. Mau tidak mau, apa yang kita lakukan itu sangat membahayakan lingkungan. Seperti itu ya. Dan oleh karena itu, paling enggak jangan sampai kita membuat hal lebih buruk dengan menggunakan plastik berlebihan. Kalau bisa plastik itu gini, kalau bisa plastik itu digunakan berkali-kali, kenapa tidak? Seperti itu. Jangan langsung dibuang, kecuali memang harus dibuang seperti itu. Ya, oke. Gitu. Kemudian ini pencemaran udara ya, termasuk rokok juga ya, seperti itu. Ada minyak, ada batu bara dan lain-lain. Nah, ini pencemaran udara. Nih, ada beberapa hal yang bisa. Di sini ada namanya adalah kontraksi perut, gangguan jantung dan stres. Seperti itu. Oke. Dan selain yang tadi itu pencemaran terhadap lingkungan, kita masuk di
mencemar. Oke, jadi ada pencemaran sosial dan budaya masuk ke sini. Nah, kita tahu bahwa perkembangan teknologi ini itu lama-kelamaan akan merubah manusia menjadi orang yang bisa berpikir dan berkembang, baik buruk ataupun baik ya, positif ataupun negatif, ke arah yang sebenarnya mencari yang berbeda ataupun pola-pola berbeda ataupun sisi lain yang berbeda. Salah satunya adalah ini. Jadi seperti mungkin gambar ya. Jadi ada mungkin laki-laki ataupun perempuan dengan berpakaian seronok ataupun berpakaian yang mungkin dulu itu adalah sesuatu yang uh, berbeda, sesuatu yang sangat tidak pas. Tapi sekarang kita tampilkan seperti itu. Fashion ataupun mode yang ditampilkan di sini adalah ciri hasil pola pikir dari manusia itu sendiri seperti itu. Itu adalah salah satu untuk hal. Kalau gini, kalau ada yang berpikiran bahwa itu adalah ya itu memang mereka. Oke. Oke. Mereka mengejudge bahwa itu adalah hal yang baik, sesuatu yang mereka tampilkan itu sesuatu yang memang orisinal, tapi perlu diketahui bahwa hal-hal seperti menonjolkan beberapa lekuk tubuh, okay, dan berpakaian norak dan membuat sesuatu yang jelek menjadi baik itu tidak baik. Ada nilai, ingat ya, nilai impact yang harus kita ambil atau kita raih dari ketika kita itu udah berhubungan dengan teknologi seperti itu. Jangan sampai hal-hal seperti itu membuat kita lebih jauh atau tidak bermoral seperti itu ya. Oke. Next, selanjutnya. Nah ini, sebentar. Saya geser dulu ya di sini. Oke. Jadi ini. Jadi setelah beberapa tadi contoh ya, baik itu terhadap lingkungan atau terhadap perilaku manusia, yang kedua adalah cloning atau klonasi. Jadi pada dasarnya kita mengenal bahwa mungkin kita kenal dari awal itu dari film ya, jadi cloning, ada namanya cloning manusia. Nah sebenarnya cloning yang pertama itu adalah cloning kepada hewan, bukan kepada manusia. Nah tujuan klonasi itu adalah nih, memberi anak pada pasangan yang tidak mempunyai anak, seperti itu. Menyediakan jaringan atau organ fetus untuk transplantasi. Kemudian yang ketiga, mengganti anak yang mati muda dengan anak-anak yang sama dirinya. Nah, seperti itu. Membuat genetipus sebanyak-banyaknya. Merealisasikan teori dan memuaskan rasa ingin tahu ilmiah. Memperoleh sampel dan genetipus yang sama untuk penelitian. Dan memperoleh orang dalam jumlah banyak untuk pekerjaan yang sama dengan diri tertentu. Seperti itu ya, ini itu perkembangan teknologi di bidang genetika seperti itu. Nah kemudian, nah ini efek yang lain, efek dari kelingkuan ya, khususnya itu adalah efek rumah kaca. Jadi mau nggak mau perkembangan teknologi yang ada sekarang itu membuat hal jadi tidak bagus kepada lingkungan. Yang pertama adalah lapisan ozon itu menipis. Jadi mungkin salah satu hal yang kita rasakan adalah mungkin Jogja 5 tahun yang lalu dengan sekarang beda. Sekarang lebih panas, lebih terik seperti itu, karena lapisan ozon atau lapisan yang ada melindungi kita di lapisan bumi itu semakin menipis, karena ada yang jebol. Karena itu polusi, kemudian pemanasan kaca. Jadi kan sekarang banyak gedung-gedung kaca itu mau tidak mau membuat pantulan ke ozon sehingga memanaskan ozon, berarti menipiskan ozon. Oke. Nah, oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk
perhatiannya. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.